Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya membawakan satu bahan sharing yang saya beri judul Hidup Bijaksana. Saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami pandemi COVID-19. Semua orang dihimbau atau sedikit dipaksa untuk stay at home, untuk jaga jarak, lalu pakai masker, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Itu yang perlu dilakukan seperti sekarang. Nah, puji Tuhan, kita sekarang sedang masuk di dalam kondisi new normal, tapi tetap melakukan 3 hal di atas. Mengapa terjadi keadaan sekarang ini? Ada banyak spekulasi yang beredar di dunia maya. Tetapi yang pasti, dan saya percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan saya percaya bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan bagi kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, biarlah berlaku Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini agar ayat tersebut mendatangkan kebaikan bagi kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Latar belakang daripada kitab Efesus, kitab Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kemudian kalau kita membaca dari judul perikopnya, maka judulnya adalah Hidup sebagai Anak-anak Terang. Nah, artinya bahwa perikop ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Tempat yang terkenal di Efesus adalah kuil Dewi Artemis yang maha besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sana ada Dewi Artemis yang sangat terkenal sehingga ada banyak penyembahan berhala di sana. Lalu yang berikut lagi, kondisi latar belakang daripada Efesus ini, kitab Efesus ini adalah berkembangnya kekuatan sihir di Efesus. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka menjauhi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, perkataan kotor. Itu supaya dihindari semuanya. Itulah latar belakang kenapa ayat ini disampaikan. Ayat yang sudah kita baca tadi didahului dengan kata karena itu. Karena itu, lalu berikutnya ya. Kenapa? Karena apakah? Karena ternyata, itu dia. Nah, kalau kita lihat tadi latar belakangnya, karena yang pertama adalah masa lalu yang berada dalam kegelapan. Belajar dari masa lalu, karena belajar dari masa lalu. Nah kemudian, karena itu, karena apa? Karena bahaya yang disebutkan tadi di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, dan lain-lain itu menjadi dasar kenapa ayat ini dituliskan. Karena itu. Setelah itu apa? Karena itu maka, ini dia. Ada 3 pesan Rasul Paulus dari ayat ini. Nah, menurut saya pesan ini masih sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Sangat relevan. Yuk mari kita perhatikan. Yang pertama pesannya adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup.
perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup. Nah, ini adalah poin, ini adalah penekanan utama daripada Rasul Paulus dalam 2 ayat ini. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari teksnya, pada zaman itu, kalau tidak memperhatikan cara hidup, maka bisa-bisa terjadi kembali kepada gaya hidup lama. Itu gaya hidup dalam kegelapan. Karenanya pesan Rasul Paulus, karena itu, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, sebelum COVID-19, ya, kalau kita langsung implementasikan ke keadaan sekarang, mungkin gaya hidup kita suka-suka ya. Mungkin ada yang makan tanpa cuci tangan tuh menjadi hal yang biasa ya. Kalau ada makanan langsung dicaplok saja, langsung dimakan gitu ya. Atau ya pakai masker, rasanya kita jarang sekali pakai masker ya. Mau dia lagi sakit flu apa tidak, itu jarang sekali rasanya pakai masker. Nah, jarang. Cuci tangan pun begitu ya, pakai masker lah. Jadi kalau misalnya dia lagi batuk atau bersin, ya tinggal dilepas saja, haji gitu ya. Ya nggak peduli orang lain ya, pokoknya ini udah mau keluar gitu ya. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Karena bisa mengancam kita, bisa mengancam keluarga kita, dan bisa mengancam orang lain. Ini cara hidup yang harus kita perhatikan. Lalu sebelum COVID-19, kita sekolah, kuliah, ya, bekerja, atau belanja, bahkan ibadah dilakukan dengan tatap muka. Sekarang, ya karena kondisi, ya kita harus perhatikan juga situasi itu. Sekarang mau tidak mau kita harus ibadah online. Seperti sekarang FA, kita FA dengan online. Ya karena memang situasinya belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama. Sebelum COVID juga, bisnis atau usaha itu dilakukan secara tatap muka. Harus datang ke tempat begitu ya. Sekarang, mau tidak mau kita harus cepat-cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, itu cara maksudnya perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berusaha berbisnis. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke kantor misalnya, atau saya misalnya ke kantor, atau kita mau pergi ke mall, nah itu harus pakai masker. Ya, saya setiap kali mau keluar ke kantor, cek dulu apa yang kurang. Oh, ternyata masker masih belum dibawa ya, harus pakai masker. Sampai di tempat kita di-scan, lalu dipersilakan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, inilah yang disebut dengan new normal, beraktivitas dengan kebiasaan yang baru. Nah, kita nggak bisa ngotot. Kita bilang ya udahlah, aku maunya begini, nggak boleh begitu. Ya, misalnya gini, ada mahasiswa pengen kali dia kuliah ya, karena liburnya terlalu panjang. Lalu dia bilang dia ngotot, aku mau kuliah. Lalu pergi dia sampai ke kampus, ya nggak akan ada orang di sana. Dosen-dosen juga ada, karena kampus nggak ada aktivitas. Nah, itu bagaimana kita memperhatikan gaya hidup kita, cara hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke satu SMA di Medan ini. Pas sampai di sana ternyata saya mau ketemu dengan kepala sekolah. Sampai di sana ternyata ada penerimaan raport ya, saya juga nggak tahu. Nah, saya duduk di depan bersama dengan satpam dan saya perhatikan setiap kali ada orang yang datang, adakah orang tua kah atau murid yang datang, itu pasti di-scan. Yang pertama dia lihat bukan scan-nya, langsung dilihat dia pakai masker apa tidak. Kalau tidak pakai masker ditanya, mana maskernya? Oh ada, suruh pakai gitu. Kalau tidak ada ya suruh kembali dulu, carilah gitu ya. Nah, saya pikir ini bagus ya. Ini caranya untuk menghindari banyak orang kan. Nanti kumpul di sana, kalau itu tidak dilakukan, itu bisa membahayakan dirinya, orang lain. Nah, itu dia. Nah, sebelum COVID juga, saya nggak tahu ya Bapak Saudara, apakah hobinya olahraga ya, atau olahraganya hanya jalan-jalan di tempat, nggak tahu ya. Tapi mungkin kita malas berolahraga sebelum COVID. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Saya pergi ke kantor ya, itu banyak orang naik sepeda. Pulang dari kantor sudah malam pun masih banyak orang naik sepeda. Ini satu kebiasaan yang baru, ya. Yang dulunya jarang berolahraga, tapi sekarang sudah mulai berolahraga. Ini baik untuk menambah atau meningkatkan imun kita katanya. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya pergi untuk mencari
Saya punya sepeda lama ya, tetapi pengen bersepeda juga ya. Nah, tapi dudukannya itu udah rusak, jadi ada sompel-sompel sana sini. Nah, saya pergi ke toko sepeda dan saya pengen beli alas duduknya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini luar biasa, luar biasa. Sebelumnya saya pergi ke sana sebelum COVID ini, dan ya biasa aja orangnya 1-2. Tetapi kemarin luar biasa. Cari parkir aja udah susah. Nah, ketika saya masuk, saya lihat, wow, kosong, sepeda tinggal 1-2. Lalu saya tanya yang saya cari, nggak ada, habis Pak, semuanya habis. Lalu saya pergi ke sebelahnya, rupanya ada toko sepeda yang baru di sebelahnya ya. Oh, itu hanya jual sepeda saja, nggak ada aksesoris. Oh, itu banyak sekali orang. Ini kebiasaan yang baru. Positif ya, positif, bagus. Nah, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah kita masih ngotot pengen cara hidup yang lama, atau kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada? Nah, itu yang pertama. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua adalah jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kita perhatikan bahwa ada kata jangan seperti, ada kata seperti di sana ya. Artinya, arti seperti itu saya lihat dalam kamus, artinya adalah serupa dengan, tidak ubahnya, atau seakan-akan. Jadi, kalimat ini berarti jangan seperti orang bebal, artinya jangan serupa dengan orang bebal, jangan tidak ubahnya seperti orang bebal, jangan seakan-akan orang bebal. Nah, coba kita lihat dulu ya, arti bebal itu apa sih? Menurut kamus bahasa Indonesia, bebal itu artinya sukar mengerti. Yang kedua adalah tidak cepat menanggapi sesuatu. Dalam bahasa ininya ya, bahasa kerennya lola. Lola itu apa? Loading lambat. Yang ketiga, arti ketiga adalah bodoh. Ayat ini jangan seperti orang bebal, artinya adalah jangan serupa dengan atau tidak ubahnya atau seakan-akan seperti ya, seakan-akan sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Jangan tidak ubahnya orang bodoh, jangan seperti itu, tetapi seperti orang arif. Nah, arif ini artinya menurut kamus bijaksana, cerdik dan pandai dan paham. Nah, ini menarik, saudara. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seakan-akan orang bebal, ya, tetapi seakan-akan orang arif, orang cerdik, orang bijaksana, orang pandai. Nah, begitu maksud daripada ayat ini. Nah, mungkin kita tidak searif-arif banget barangkali ya, nggak pandai-pandai amat barangkali bagaimana menyikapi situasi yang ada sekarang ini. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertanya misalnya kepada orang lain yang sudah tahu apa sih COVID itu, bagaimana sih bahayanya dan seterusnya, sehingga kita bisa bersikap di hari-hari yang sekarang ini. Atau tinggal di googling aja di internet ya, cari di internet, ya kan? Lalu orang yang rajin mencari informasi itu jadi seakan-akan orang arif, dia orang bijaksana, orang pandai, padahal kita hanya nyontek aja dari internet. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, untuk situasi sekarang, saya pikir lebih baik kita, atau lebih mudah kita ikuti saja apa kata pemerintah atau apa kata pemimpin. Misalnya bulan lalu kita diingatkan supaya kita hidup belajar disiplin. Disiplin itu apa sudah diuraikan panjang lebar kemarin ya. Tinggal kita berjalan lah ya. Kita lakukan 3 hal tadi ya, jaga jarak, kemudian stay at home atau jaga jarak, lalu kemudian pakai masker, cuci tangan tiap hari. Itu disiplin yang mulai kita biasakan. Nah, bulan ini temanya adalah berbuah dan berkarakter. Ya, karakter itu memahat, mengukir diri sehingga berbentuk unik atau menarik ya. Nah, karakter itu adalah tabiat atau akhlak atau watak dalam diri, tetapi nanti dikeluarkan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk tindakan-tindakan kita. Nah, tindakan kita menunjukkan karakter kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati juga dengan ada frase begini ya. Nggak apa-apanya itu. Ya, kalau mau mati, matilah.
Itu yang terjadi, makanya kita lihat di TV-TV ya. Di TV-TV akhirnya sekampung itu bisa kena korban COVID. Karena mungkin bagi-bagi, apa sih itu COVID itu lalu mereka lantas dan mereka menjadi korban. Nah, kalau begitu itu namanya bebal. Sudah diingatkan hati-hati, tapi tidak peduli, maka itu namanya bebal. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Nah, dalam Alkitab ada 3 macam waktu. Yang pertama, Kronos. Yang kedua, Aion. Yang ketiga adalah Kairos. Nah, apa itu Kronos, Aion, dan Kairos? Kronos adalah waktu yang biasa, berhubungan dengan jam, bulan, tahun, seperti yang kita jalani sekarang ya. Misalnya bulan lalu itu bulan Juni, sekarang bulan Juli, besok bulan depan itu bulan Agustus, dan seterusnya. Itu adalah waktu-waktu yang biasa yang kita jalani sehari-hari. Nah, yang kedua adalah Aion. Nah, ini agak unik. Ini adalah satu periode yang lama sekali dan tidak terbatas. Ini waktu bisa selama-lamanya, bisa juga artinya kekal. Nah, ini adalah periode yang lama sekali, Aion. Ya, bisa jadi ketika mulai dari penciptaan sampai dengan kedatangan Yesus kedua kali, bahkan sampai langit dan bumi yang baru akan datang, itu dimaksud dengan satu masa Aion, satu masa yang panjang. Dan yang ketiga adalah Kairos. Nah, Kairos ini waktu periode tertentu. Nah, kalau waktu itu sudah lewat, maka tidak akan kembali lagi. Itu adalah Kairos. Nah, Kairos ini berbicara tentang kesempatan, bicara tentang momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat, apa sih yang digunakan oleh Rasul Paulus ketika ketika menulis kalimat ini, pergunakan waktu yang ada. Nah, ternyata Rasul Paulus menggunakan kata Kairos. Iya, dia gunakan kata Kairos. Nah, pada zaman itu berarti Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat di Efesus untuk mempergunakan waktu Kairos, kesempatan yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu. Oleh karena itu dia bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup di dalam waktu Kairos yang ada ini. Perhatikan dengan seksama. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang, maka zaman sekarang itu sangat relevan menurut saya ya. Karena rasanya belum pernah terjadi pandemi virus yang melanda seluruh dunia seperti sekarang ini. Dulu memang ada, namanya virus flu Spanyol, tahun 1918. Tapi tidak sampai ke seluruh dunia. Hampir ke seluruh dunia, tapi tidak sampai. Nah, pergunakan waktu yang ada. Hiduplah disiplin. Patuhi protokol kesehatan. Jangan bebal. Upayakan untuk stay at home. Tahan diri supaya terhindar dari pandemi ini. Ya. Nah, saat ini, Kairos ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Kita punya waktu yang sangat banyak untuk belajar, banyak membaca, gunakan internet untuk membangun iman, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, saya hari-hari ini sering sekali lihat YouTube, dan ada yang menarik dengan YouTube ini. Pakar-pakar itu banyak bermunculan ya, keluar kandang semuanya ya di YouTube. Mereka tayang di YouTube ya untuk menyampaikan keahlian mereka masing-masing. Karena buat mereka itu bisa menghasilkan uang. Nah, karena ketika mereka tayang di YouTube, lalu ada banyak untuk orang menontonnya, lalu banyak orang yang subscribe atau subscribe itu mereka akan dapat uang dari sana. Sehingga yang dulu-dulunya mungkin sungkan-sungkan atau mungkin malu-malu, atau saya tidak tahu kenapa mereka tidak muncul, saya juga tidak tahu. Tetapi sekarang ini mereka pada bermunculan untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan mereka. Iya, ada ahli matematika, ahli fisika, kimia, biologi. Kemudian ini saya suka dengan satu orang yang fingerstyle namanya ya, main gitarnya luar biasa. Saya sering nonton itu. Dia keluar juga dia. Lalu ahli pertanian, macam-macam ya, ahli manajemen juga pada keluar.
Nah, itu bisa kita dapatkan di dalam waktu Kairos ini secara gratis. Cara gratis. Nah, saya perhatikan juga banyak di di Facebook ya, banyak orang yang sedang belajar masak sekarang ya, bertani. Mereka memanfaatkan mumpung gratis ya. Karena ada waktunya, nanti waktu ini selesai berlalu. Dan kita tidak tahu kapan lagi ada situasi seperti ini terjadi. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita hidup dan mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada hari ini untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, 3B, hari-hari ini adalah jahat. Nah, dalam bahasa Yunani ada 3 kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata jahat dalam Alkitab. Yang pertama itu kakos, yang kedua poneros, dan yang ketiga adalah paulos. Apa itu? Kakos itu jahat dalam pengertian moral. Ya. Nah, lawan katanya jahat ini adalah baik. Ya. Jadi baik atau agathos. Jadi ada kakos, ada agathos. Orang yang baik ya disebut dengan orang yang agathos. Baik kali memang kawan. Agathos sekali nih. Sering saya ditraktir misalnya makan bakso, itu agathos. Nah, lawan katanya itu adalah kakos. Itu jahat yang pertama. Jahat yang kedua adalah poneros. Ini adalah jahat secara etis fisik, lebih kepada fisik ya. Fasik dan menyebabkan kesakitan dan kesukaran. Itu lebih jahat itu lebih kepada fisik gitu ya. Kita mengalami penderitaan. Nah, yang ketiga adalah paulos. Nah, ini jahat dalam pengertian tidak benar atau sering berbuat curang. Perhatikan, mungkin ada teman saudara ya, barangkali ada yang pernah melakukan curang. Misalnya pinjamlah duit buket, maaf kalau saya kata buket di sini, nanti aku kembalikan. Kalau biasanya orang pinjam itu wah hebat banget ya, nanti aku bilang secepat-cepatnya. Apa yang terjadi? Nah, itu namanya apa? Itu namanya paulos ya. Itu dalam arti paulos. Apa yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam hari-hari ini adalah jahat. Rupanya dia menggunakan kata poneros. Ya, itu poneros. Nah, nats ini digunakannya kata poneros. Nah, poneros ini lebih kuat, lebih aktif. Dia bermakna menyebabkan kesusahan, menyebabkan penderitaan, menyebabkan kecelakaan, berbahaya, itu menghancurkan. Itu poneros. Nah, relevan dengan kondisi sekarang. Maka kata poneros ini saat ini menyebabkan kecelakaan, berbahaya, mematikan kalau kita tidak memperhatikan cara hidup kita. Itu dia, saudara. Jadi teks yang sedang kita bahas ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Perhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan waktu yang ada. Jadilah menjadi seperti orang bijak, menjadi seperti orang arif, jangan seperti orang lemah. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari. Nah, sebagai penutup Bapak Saudara, bagaimana supaya situasi saat ini mendatangkan kebaikan bagi kita? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Yang kedua, jangan menjadi seperti orang lemah, tetapi menjadi seperti orang arif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu kairos, karena hari-hari ini adalah poneros. Nah, sebaiknya mari kita pergunakan waktu kairos ini untuk membangun iman kita, membangun pengetahuan kita sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, saya juga memanfaatkan waktu-waktu ini untuk belajar banyak sekali saya belajar. Saya juga belajar bahasa Inggris, saya belajar teologi cukup banyak ya. Lalu sedikitlah Ibrani, Yunani. Saya juga belajar juga musik, tips and tricks ya, khususnya matematika karena saya suka matematika ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik semua memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah momen yang sangat spesial. Ini adalah Kairos. Kiranya Tuhan menolong kita semua keluarga besar FA terhindar dari hari-hari yang jahat, tetapi sebaliknya kita bisa terus tumbuh bersama sebagai salah satu moto FA, yaitu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Itu yang harus kita lakukan hari-hari.